Selamat malam, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Lili Indahwati membantu acara Live and Mature bersama CD Channel. Seperti biasa, Jumat, Minggu pertama dan ketiga pukul 8 malam. CD Channel kembali menampilkan acara Live dan Mature dengan topik yang bukan hanya menarik, tapi juga dengan syarat dengan dharma dan kekinian. So, kamu yang mau belajar mendengarkan Dharma, beneran harus subscribe CD channel di bawah ini. Topik hari ini adalah main games, boleh, kecanduan, jangan. Dengan narasumber kita, Bapak Sandi Kartasasmita, MPSI, psikolog, psikoterapis, dan trainer. Sehari-hari selain menerima konsultasi psikologi, juga sebagai dosen di kampus Universitas Tarumanegara. Selamat malam Pak Sandi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Cilili. Ya, Selamat malam. Pak, malam Pak. Pak, hari ini kan kita membahas tentang games ya, tentang yang kecanduan. Nah, menurut Bapak, selama ini kan kita mendengar ya beberapa kasus di media TV dan media sosial bahwa anak-anak sekarang tuh sudah sangat kecanduan game. Sampai adiksinya tuh sangat terlalu parah. Sampai akhirnya itu anaknya itu bisa melawan orang tua. Nah, menurut Bapak sebagai seorang psikolog, kecanduan game itu termasuk gangguan secara psikologis dan itu secara legal atau tidak menurut Bapak? Mungkin Bapak boleh sharing. Ya, gini, terima kasih Cilili untuk pertanyaannya. Kalau kita bicara tentang kecanduan game gitu ya, pertama kita mesti lihat bahwa game itu sendiri sesuatu yang menyenangkan. Game itu adalah satu metode atau cara orang untuk mengurangi ketegangan, kecemasan, stres gitu ya dalam hidup dia. Namun yang jadi bermasalah adalah menjadi tergantung gitu. Kalau kita bilang bermain, dulu mungkin periode kita masih kecil main bola bekel gitu kan, main congklak itu kan bermain, main petak umpet itu bermain, tapi ada waktu, bener nggak Cilili? Kita kan nggak mungkin ya main game itu 6 jam main petak umpet, nggak bisa. Main bola bekel 6 jam tuh nggak mungkin. Mau sampai kapan itu bola terus dadunya berputar-putar kan? Nah, tapi sekarang kan dengan permainan digital gitu ya, akhirnya bermain itu menjadi panjang sekali waktunya. Kapan dibilang menjadi tergantung atau adiksi gitu ya, itu adalah satu kondisi di mana yang bersangkutan sebenarnya bukan hanya anak-anak Cilili. Iya. Siapapun juga dia, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun masuk kategori kecanduan apabila misalnya yang pertama durasi waktu. Kalau kita bermain katakanlah 1 jam per hari loh ya, itu masih oke, kategorinya gitu. Tapi kalau sudah 6 jam per hari, itu kan bukan sesuatu yang normal. Tapi hati-hati, ada juga pemain-pemain ini adalah pemain-pemain profesional yang memang digaji dengan bermain game. Ya, sebagai gamers. Yes. Jadi kalau kita sport games, e-sport gitu ya, dia harus bermain 6-8 jam per hari untuk mengasah keterampilan dia bermain. Itu adalah pekerjaan. Ya, profesionalnya dia. Profesional, itu harus dibedakan dulu nih. Bukan berarti dia kecanduan. Tapi kalau dia bukan sebagai profesional e-sport dan dia bermain lebih panjang daripada yang normal, yaitu kurang lebih 1 jam itu normal lah 1 hari ya. Tapi dia 6 jam per hari, bahkan juga mengabaikan tugas-tugas utama. Apa tugas utama anak-anak? Ya belajar. Iya. Ya toh? Benar. Apa tugas utama mereka? Sekolah, belajar. Gitu. Nah itu mulai masuk kategori yang tidak baik. Apalagi tadi Cilili bilang sampai mau dan berani melawan orang tua. Nah itu jadi sesuatu yang fatal. Nah kondisi-kondisi inilah yang dibilang dalam bahasa psikologis itu game online addiction, kecanduan game online tentunya. Biasanya sih kalau misalnya gamenya game yang bukan online, itu secara waktu masih bisa lebih terkontrol karena orang tua pasti bisa lihat dong main PlayStation misalnya gitu kan. Gitu. Kecuali hari libur mungkin agak di loss.
itu adalah kecanduan gitu Cilili. Dan itu masuk memang kategori gangguan yang perlu dicermati. Dalam bidang psikologi itu juga merupakan gangguan yang masuk kategori diagnosa tertentu. Gitu. Jadi kalau seperti ini berarti gejala umumnya itu biasa itu kita bisa lihat saya sebagai orang tua. Itu ciri-cirinya bagaimana, Pak? Ciri-ciri yang paling gampang gitu ya. Seberapa perhatian dia itu lebih banyak di game. Misalnya gini. Saya lagi ngobrol sama Cilili nih. Ini kebetulan pegang handphone kan. Terus obrolan kita itu tidak bisa intens, fokus karena saya pengen cepat-cepat buka game saya. Gitu. Artinya kan ini sadar atau tidak sadar namanya susah untuk mengontrol untuk tidak membuka. Nah, itu bahaya, itu kecanduannya sudah terlihat sebenarnya. Bukan berarti biasa aja lah namanya anak-anak main game. Enggak begitu. Gitu. Karena pada saat kalau kita belajar baca bukunya 1 halaman, lalu mainnya 10 menit. Itu kan perbandingannya nggak apple to apple ya. Jadi ini keterlaluan. Nah itu indikasi lain lagi tuh yang perlu diperhatikan. Berarti sebenarnya boundaries itu harus dari orang tua ya, memberikan pengertian. Tapi sekarang saya juga perhatikan ya, kadang di mall-mall pun juga sebenarnya bukan hanya anak-anak aja sih. Kadang orang dewasanya juga sama. Saya keluar dengan family, ambil makan, semua pegang HP masing-masing. Kadang semua masing-masing main game. Gitu loh. Jadi kayaknya keintiman keluarganya itu sudah tidak ada. Semua sibuk dengan HP-nya masing-masing gitu loh kan. Jadi family time-nya buat apa gitu loh. Kadang juga bingung kan, kita lihat saya kadang itu jadi pelajaran buat kita juga yang berkeluarga kan. Jangan seperti itu gitu. Pokoknya kadang yang ada sampai anak itu pegang HP sampai nunduk sampai kayak mau tunduk tuh sampai ke bawah gitu kan. Itu kan juga satu untuk ke sisi kesehatannya dia juga tulang belakangnya jadi bermasalah. Betul. Orang tuanya juga tidak maksudnya nasehatin, tegur gitu. Karena kan ketika anak ini bermasalah dari sisi psikologi, memasuki kesehatan, yang repot juga orang tua lagi. Tapi memang sadar atau tidak sadar ini jadi pola pembelajaran bagi si anak yang dibuat oleh orang tua. Contoh, yang paling saya susah bicara gitu ya, tapi ini nyata. Kalau kita pergi kemana, restoran gitu ya, makan, anak tuh dikasih tab, nonton, disuapinin. 100% itu salah total. Itu adalah pola yang disengaja sebenarnya oleh orang tua. Lalu setelah itu orang tua marah-marah karena anak lebih perhatikan teknologi atau gadgetnya, terus anak yang dimarahin, itu menurut saya yang perlu dimarahi orang tuanya. Karena kamu yang didik dia seperti itu. Tapi orang tua beralasan gini, kalau tidak dikasih tab, anak itu tidak mau makan. Loh, anak itu tidak mau makan bukan karena tabnya. Bisa jadi belum lapar. Makannya tidak sesuai dengan dia, jadi dia maka mau makan. Harusnya tuh orang tuanya mencari tahu apa masalahnya dan solusinya bagaimana. Bukan solusinya memberikan tab gitu. Iya, memang benar kita sering melihat begitu sih. Dan kadang sampai ke bawah dengan yang ngasuh, suster juga kan. Maunya gampang, ya kan? Biar gampang. Di rumah kadang kan kita nggak tahu ya, orang tua bekerja, susternya di rumah rawat anak, tapi mau gampang kasih tab, susternya malah ngerjain hal yang lain gitu. Atau juga sama, karena ini kita lagi bicara tentang kecanduan game gitu ya. Ya daripada anaknya nakal, anaknya ribet, mama pusing, udah main aja deh. Main game deh. Kan mama nggak perlu ribet, papa nggak perlu pusing. Ya kamu main aja. Siapa yang bikin mereka jadi kayak gitu? Orang tua lagi. Kita orang tua gitu. Sebenarnya mungkin anak tuh tidak mengenal teknologi kok. Untuk kayak begitu. Bikin kapal-kapalan, dari origami. Origami kah? Origami mungkin kertasnya susah ya. Yang Cilili kan pegang kertas nih, pinjam ya Ci. Gini, ini kan bisa jadi kapal-kapalan nih seingat saya. Bisa kan? Terus main terbangin, terus ambil. Itu permainan sederhana yang bisa dilakukan oleh papa dan anak, mama dengan anak. Tapi butuh usaha dan upaya dari orang tua. Anak prinsipnya pasti pengennya bermain sama orang tua, bukan dengan teknologi. Tapi kita sebagai orang tua yang suka males. Terus dibalas pasti gini, enggak, saya tuh nggak males, saya pengen banget main sama anak saya. Tapi anak saya yang nggak pernah mau main sama saya. Nggak mungkin.
saya Cilili ya, saya selalu mengatakan gini, anak bermasalah, kalau bukan karena gangguan otak, yaitu mungkin karena masalah DNA segala macam, gennya, kerusakan organis di otak, itu 100% kesalahan orang tua. Tidak ada anak bermasalah kalau tidak ada orang tuanya yang bermasalah. Iya, itu saya percaya, Pak. Pasti, gitu. Itu hukumnya. Iya. Termasuk jadi pecandu game. Itu pasti ada pola yang membuat dia mungkin kalau pengen ngobrol sama mama atau papa nggak bisa diterima. Ya. Kalau nggak diajak ngomong, bapaknya, mamanya pegang handphone. Iya, dan dia juga melihat itu sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa. Lama-lama ya dia bermain aja. Iya. Karena dengan bermain dia bisa mendapatkan sesuatu yang dia senang. Iya. Dan otak manusia itu belajar dari apa yang disenangi. Iya. Dia mengeluarkan hormon. Hormon itu terus yang dicari jadinya. Sama setiap orang, nggak hanya anak. Dan itulah tugas kita sebagai orang tua sebenarnya, gitu Cilili. Jadi kalau dari seperti itu kita lihat secara perilaku, berarti ke mentalnya itu akhirnya ya dia jadi pembangkang ya, Pak? Mengapa pembangkang? Karena sederhana. Cilili senangnya apa? Kalau saya hobinya kalau udah lagi kosong, nonton drakor. Nonton drakor, ya. Seru kan ya? Apalagi kalau drakor itu di akhir-akhir ngegantung ceritanya. Iya. Pengen lanjut. Iya. Saat itu, stop, jangan nonton. Iya. Apa rasanya? Mungkin kalau rasanya dulu nggak enak, Pak. Dulu ya. Tapi sekarang udah bisa, kita udah nggak adiksi. Jadi, kalau lagi kosong, lagi pingin nonton. Padahal kadang lagi pegang HP, lagi ngapain ya? Bukan Netflix, aduh nggak ada yang enak. Malah udah nggak yang lain, malah ngerjain yang lain gitu. Ya. Jadi kita udah tahu boundaries-nya sih. Kalau sudah paham boundaries karena pola berpikirnya sudah paham. Iya. Tapi pada saat kita lagi mengerjakan dan lagi seru-serunya dan saya merasa senang dengan mengerjakan itu, tiba-tiba kesenangan saya dicabut. Iya. Marah nggak? Kesel nggak? Marah. Marah, kesel, kecewa, apapun. Tapi kalau hal yang menyenangkan kita dicabut, kasih yang baru dong. Yang punya kesenangan yang level, yaitu apa? Bermain dengan orang tua, relasi sama orang tua. Jangan dimarahi anaknya untuk tidak boleh bermain game, tapi tidak ada solusi penggantinya. Iya. Penggantinya apa? Belajar. Maaf ya, hampir nggak ada anak yang senang belajar. Iya. Kita kembali ke kita deh, waktu kita kecil. Emang kita demen banget gitu belajar? Enggak juga. Jujur aja, kan lebih senang main. Iya. Tapi kita berpikir belajar itu menyenangkan saat sekarang. Iya. Dan menyesal waktu kecil kenapa nggak belajar bener. Iya. Kan gitu. Kenapa kita nggak belajar bener waktu kecil? Karena sekarang rasanya hidupnya susah. Coba saya belajar bener. Saya IPK-nya bagus, ini bagus. Saya mungkin lebih happy sekarang. Kerjaan lebih bagus. Bener? Bener. Iya. Ya anak kan nggak mengerti itu. Jadi kalau kita mencabut yang dia suka, yaitu bermain game, berikan permainan lain yang sama menyenangkannya. Ya, mungkin seperti olahraga. Olahraganya tapi bareng-bareng sama papa mama. Iya. Jangan suruh, nggak boleh main game, kamu olahraga sana. Papa mau nonton TV. Nah, sama aja. Ya. Gitu? Benar. Yuk kita lari bareng, jogging bareng, bersama. Iya. Benar. Jadi kalau setelah seperti ini, kita mencarinya itu untuk terapinya, Pak. Pendekatan terapinya bagaimana? Yang tadi saya katakan itu sebenarnya bentuk terapi, toh. Berarti kembali lagi. Iya. Orang tua harus merangkul. Ya. Terapi yang paling sederhana dibilang dalam dunia psikologi yang namanya behavior modification. Walaupun tidak sederhana banget juga, gitu kan. Ada skillnya. Namun itu yang bisa dilakukan. Merubah perilaku. Saat sesuatu yang menyenangkan dicabut, berikan sesuatu yang menyenangkan baru. Kan? Jadi dia merasa sama. Misalnya gini, saya banyak bermain karena saya nggak punya siapa-siapa. Nggak punya siapa-siapa dalam arti kata papa dan mama. Bukan berarti papa dan mama ada di rumah itu berarti punya. Enggak, ada di rumah tapi kalau tidak interaksi, itu namanya tidak punya siapa-siapa. Tidak ada bedanya bapak dan ibu dengan Pak Satpam, Bu ART sama. Iya. Ada orang dewasa yang menjaga, melihat agar anak tidak diculik, tidak jatuh. Itu kan. Tapi yang dibutuhkan kan relasi, rasa. Iya. Gitu loh. Oke. Kita pergi bareng.
selama pergi bareng ngapain? Ya ngobrol. Komunikasi. Jangan pergi bareng main game sendiri-sendiri atau buka handphone sendiri-sendiri. Itu bukan pergi bareng. Ya, benar sih. Gitu loh. Itu namanya behavior modification yang paling sederhana. Ya, behavior modification atau mengubah perilaku lain lagi adalah kalau kamu bisa nggak main game, kamu akan begini. Ada orang mungkin berpikir, gila ya orang tuanya kejam amat sih, Senin sampai Jumat tidak boleh pegang handphone, Sabtu, Minggu baru boleh punya handphone. Ya. Dulu, begitu pandemi COVID, semua harus pegang handphone setiap saat. Kenapa? Tugasnya di sini semua. Iya. Dan saat itu orang tua tidak lagi bisa mendeteksi apakah dia lagi buka tugas ataukah dia lagi buka game. Iya, benar. Itu kita tidak bisa mengatakan dulu bisa. Ya, kondisi sudah berbeda. Yang perlu dilakukan adalah pantau apa yang dilakukan di sini. Nah, kalau tadi bahas tentang anak yang diberikan tidak diberikan HP pada saat Senin sampai Jumat. Sabtu, Minggu dikasih. Nah, itu saya memperhatikan beberapa anak seperti itu yang orang tuanya melakukan disiplinnya seperti itu. Tapi pada saat dikasih Sabtu dan Minggu, anak itu lost control. Nah, beda dengan anak yang tiap hari dikasih gadget, dengan anak tidak tiap hari dikasih gadget, itu kalau misalnya dia yang belum addicted ya Pak, addicted sama game ya, itu beda. Betul. Nah, menurut Bapak tuh kenapa Pak seperti itu? Pertama, di mana-mana kalau orang menahan keinginan, begitu dapat pasti pengen, belum. Manusiawi. Artinya apa? Kalau Senin sampai Jumat dilarang, Sabtu jangan di-loss. Tetap dia boleh bermain, agar apa? Minimal nanti di sekolah, dia tidak jadi bahan omongan teman-temannya karena tidak mengerti apapun juga. Iya, bisa jadi. Ya toh? Tapi jangan di-loss. Kenapa bisa di-loss? Karena jangan-jangan orang tuanya Senin sampai Jumat kerja, Sabtu pengen istirahat. Iya. Sama-sama nge-loss jadinya. Ya, oke, kamu main boleh 1-2 jam, setelah itu kita jalan-jalan, kita pergi, kita diskusi, mengganti lagi. Gitu. Dan juga ada perbedaan lagi Pak, saya perhatikan di kreativitas. Yes. Jadi anak yang setiap hari diberikan gadget, bermain game, memang masih tetap dipantau orang tua. Dengan anak yang Senin sampai Jumat, weekend dikasih, itu secara keseharian itu kreativitas, aktifnya itu ketika misalnya solving problem ya Pak, itu kurang Pak. Apakah itu pengaruh juga Pak? Yang Sabtu Minggu itu maksudnya lebih kurang daripada yang setiap hari. Pertama yang perlu diperhatikan adalah jenis permainannya itu jenis permainan yang seperti apa. Karena ada permainan-permainan tertentu yang memang dirancang khusus untuk meningkatkan kreativitas. Tapi ada juga permainan-permainan tertentu yang tidak ada unsur kreativitasnya tapi kekerasan. Jadi beda antara game 1 dengan game 2, Cilili. Ini juga kita harus waspada. Kalau dulu mungkin game yang paling seru Tetris misalnya. Itu kan bolak-bolak mau dikekiriin, ke kananin, terus masuk ke bawah, terus thread hilang. Itu kan merangsang pola berpikir untuk melihat dimensi ruang. Ini kalau kita putar ke kiri, dia masuk ke mana ya? Kan visual imajinasinya tuh dibentuk, dirancang, kreativitasnya mungkin terbangun. Tapi kalau bermainnya adalah tembak-tembakan, FPS gitu ya, pembunuhan, ya itu tidak merangsang kreativitas, tapi merangsang agresivitas. Iya sih. Itu juga perlu diperhatikan. Iya, nah kalau kan saya juga pas sebelum acara ini kan kita juga sempat ngobrol, Bapak kan juga suka main game ya, mungkin Bapak lebih tahu. Anak yang main, saya kan game tuh banyak, ada Roblox. Yes. PUBG ya. Itu apalagi yang suka ngetren apa? Yang ML. Mobile Legend. Nah, kalau menurut Bapak yang suka main game, itu jenis-jenis gamenya itu menurut Bapak itu jenis yang seperti apa? Jadi game-game itu sendiri ada kategori-kategorinya ya. Yeah. Adventure gitu ya. Atau juga misalnya sekarang banyak dikenal RPG, MMORPG gitu. Itu beda-beda. Itu intinya adalah game-game tentang petualangan, menyelesaikan tantangan-tantangan ya. Lalu dia dapat sesuatu hadiah di situ. Lalu dia bisa menggunakan hadiah itu gitu. Tapi itu juga modelnya adalah model yang membuat orang tuh terus pengen bermain. Nah, di sini mulailah masuk kecanduan. Lalu di game-game itu juga ada komunitas. Di mana teman-temannya saling support.
San, kamu keren sekali punya ini, bisa begini, gimana katanya sih? itu Pak, weapon-weaponnya, senjata-senjatanya kadang bisa saling apa, tuker-tukeran gitu. Cili ini tahu nggak, Ci? Saya pernah ketemu satu momen di tempat saya, ada satu iklan dijual benda X. Benda X itu saya tahu benda itu adanya di dalam game itu. Harganya tuh lumayan. 1 miliar. Oh, fantastis. Jangan salah, 1 miliar. Ya berarti ceritanya kok kalau misalnya orang yang memang dia sudah pengen cari duitnya di gamers, itu bisa jadi apa, lahan dia cari cuan ya? Itu, poster itu ditempel pagi, siang ditulis sold out. Wah, keren banget. Berarti itu. yang beli orang yang di sekitar situ. Iya. Oke. Mahasiswa saya, ada yang bisa kuliah sampai lulus, itu uangnya dapat dari bermain game. Iya. Dia main game, dia bangun karakternya bagus, dia jual. Dan kalau seperti itu bagaimana Pak? Nah, itu berarti kan pekerjaan. Iya. Ya, dia tahu apa yang dia lakukan dan untuk mendapatkan apa. Ya. Yang mungkin jadi masalah adalah udah bermain, tidak dapat apa-apa, keluar uang banyak. Oke, itu menjadi berbeda nih. Nah itu kan jadi lucu ya. Sama-sama main game, tapi yang satu menghasilkan uang, kita nggak bilang dia adiksi loh. Iya, benar. Itu pekerjaan. Pekerjaan. Tapi kalau dia bermain, nggak menghasilkan, keluar uang, gangguan. Berarti kalau saya lihat tuh headline-nya itu mindset-nya lagi. Iya. Dan perspektifnya itu saya main game untuk apa kok? Saya main game untuk kelangsungan saya, pendidikan saya, atau untuk hidup saya, untuk makan. Beda ya dengan orang yang main game itu secara memang untuk hanya having fun, wasting my time gitu ya. Buat having fun boleh? Tidak boleh, karena orang tuh refreshing macam-macam. Iya. Ada yang caranya refreshing tuh baca buku, nonton drama Korea, drama Cina, Netflix, drama Jepang, Netflix kah, di macam-macam lah ya, platform-platform itu, atau nonton bioskop, atau yang ke alam. Iya. Beda-beda orang. Tapi ada juga yang refreshnya dia main game sebentar deh, itu refreshing. Iya. Gitu kan. Hanya yang menjadi masalah adalah kecanduannya itu. Kategorinya adalah jadi melupakan berbagai macam hal yang merupakan tanggung jawabnya dan hanya fokusnya ke game. Dan itu game yang bukan untuk menghasilkan ya. Jadi yang saya bilang e-sport player, ya memang dia pekerjaannya sebagai pemain game profesional dan dia digaji untuk itu. Ya kita nggak bisa bilang jangan main game lah, dia cari uangnya di situ. Benar. Apalagi kayak di luar negeri, di Cina, kan memang ada perusahaan e-sport juga, ya kan? Dan ya saya juga sebenarnya pingin juga tuh anak saya nanti seperti itu gitu ya. Dia jadi pemain e-sport, akhirnya nanti kan kita bangun hubungan, bangun perusahaan, buat game baru, tapi ya saja membuat game itu yang memang buat mengasah kreativitas. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke Cina, Cilili. Di Indonesia juga udah banyak. Iya. Beberapa mahasiswa saya pun lulusannya ya, dia lulus jadi HRD di perusahaan e-sport di Indonesia. Yang dia mencari talent-talent yang jago-jago main game untuk dilatih, dididik, dan digaji untuk pertandingan-pertandingan. Iya. Gitu. Bedanya ya satu bermain bolanya di lapangan dan Indonesia menang ya semalam ya, gitu. Dia menang. 1-0. Dan bermain dengan game tapi sama-sama sport katanya kan gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari situnya. Nah, kembali kalau ke adiksi gitu, satu terapinya apa? Perubahan perilaku. Itu yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Kalau sudah lebih fatal lagi atau lebih parah lagi, dalam dunia psikologi ada terapi-terapi tertentu yang memang dirancang khusus untuk gangguan-gangguan adiksi. Yang saat ini banyak beredar adalah satu, cognitive behavior therapy atau CBT. Kedua, karena kita Buddhis, mindfulness. Itu juga teknik terapi untuk melepaskan terikatan. Here and now-nya, gitu loh. Kalau di Buddha kan kita bicara tentang kemelekatan. Bagaimana melepas kemelekatan itu dari game. Nah, itu mindfulness. Tapi sekarang memang sudah banyak sih Pak, ya aku perhatiin di media-media, misalnya kadang di sosial media juga selalu orang posting-posting tentang dunia terapi ya. Apalagi sekarang ada kayak misalnya art terapi, ya saya tuh ada ikutin satu dosen juga di Untar ya, kayaknya si Pak Untung deh itu, yang suka ngajarin art terapi, ya kan, itu juga bagus saya lihat kan. Itu
mungkin bisa juga misalnya dia ke hipnoterapi gitu ya, melepas mungkin kadang orang bisa ke jalur adiksi mungkin aja karena dia ada masalah yang tidak bisa dia ungkapkan. Yes. Jadi memang gini, kalau kita bicara tentang adiksi untuk orang dewasa ya, bukan untuk anak-anak. Kalau anak-anak itu pola belajar. Iya. Murni pola belajar kalau anak-anak. Ya, pola belajar dan perilaku di rumahnya gitu. Ya. Kalau orang dewasa gimana, Pak? Jadi pola belajar di situ bentuk perilaku adalah pola belajar untuk berperilaku seperti itu. Gitu ya. Itu namanya pola belajar. Kalau orang dewasa, adiksi itu ada yang satu tokoh mengatakan bahwa itu karena adanya trauma. Adanya kalau tadi Kili bilang ada luka batin, ada sesuatu yang terjadi di masa kecil, masa lalu dan seterusnya. Itu trauma. Trauma karena misalnya gini, adiksi itu tidak hanya ke game online ya. Iya, banyak hal. Salah satu adiksi yang mungkin tidak disadari adalah belanja. Iya, belanja juga bisa. Kedua, nonton, Pak. Ibu-ibu kan kadang suka nonton drakornya tuh udah over, Pak. Sampai lupa anak, lupa ngurus anak, urus suami gitu. Jadi belanja itu sesuatu yang sebenarnya tuh masuk kategori adiksi. Gitu ya, adiksi belanja. Kenapa adiksi belanja? Karena ada sesuatu yang kurang, yang ingin dipenuhi. Iya. Dan saat mendapatkan barang yang diinginkan, rasanya puas, rasanya seneng, rasanya happy, walaupun hanya sesaat ya. Tapi setelah itu dia kosong lagi, pengen isi lagi, kosong lagi, pengen isi lagi. Bapak ngomong, saya jadi ingat kenalan saya. Ada kenalan saya seperti itu. Tinggal di satu apartemen kecil, suka shopping setiap hari itu barang-barang dari Shopee itu paket datang terus. Sampai itu paket kan apartemen kan unitnya kecil ya. Sampai itu barang-barang disusun, Pak, di atas dia tidur. Dibuat rak lagi. Dia kalau yang tidur dia nggak tidur, dia masa duduk lagi, Pak. Saya kadang mikir, sampai dia tiap hari paketnya selalu. Padahal dia yang beli barangnya itu sama, tapi sampai jumlah kuantitinya banyak. Padahal itu belum diperlukan. Nah, berarti itu termasuk memang udah adiksi ya, Pak. Mungkin Pak udah bermasalah di mental juga ya. Pasti. Itu dalam kategori sudah punya masalah dengan mentalnya. Dalam hal ini mungkin dalam pola pikirnya karena traumanya itu. Ada kemungkinan sesuatu yang terjadi di masa lalunya yang membuat dia merasa kurang terus. Dan untuk mengisi kekurangan itu akhirnya menjadi adiksi. Adiksi itu kan ada adiksi permainan yang karena kita bahas sekarang. Ada adiksi terhadap minuman-minuman beralkohol, itu adiksi. Adiksi judi, ya. Adiksi. Sekarang paling ngetren, Pak, nge-vape. Vape, ya. Aduh, dari anak-anak remaja semua udah seperti itu. Vape itu katanya adalah pengganti rokok dengan cara yang lebih baik. Tapi kan, gitu kan. Tapi sebenarnya buat saya itu adalah permainan bahasa yang dilakukan oleh orang yang memproduksi produk itu. Apapun itu sesuatu yang tidak baik, tapi menjadi seakan-akan baik. Ada penelitian mengatakan bahwa vape itu ternyata jauh lebih berbahaya daripada rokok biasa. Bukan berarti saya mengatakan merokok saja, tidak. Karena saya juga tidak merokok dan saya tidak terlalu suka orang merokok. Iya. Tapi prinsipnya adalah itu ketergantungan, nikotin, gitu. Ya, sekarang sedih ya, masalah-masalah di masyarakat kita atau sekitar kita itu jadi seperti itu ya, Pak ya. Nah, kalau Bapak dari sisi sebagai psikologis terapis ya, Pak, pendekatan bagaimana, misalnya nih untuk orang terdekat nih, Pak, misalnya mungkin ada kenalan kita pengen bantu, ada salah satu trik tips nggak, Pak? Sebenarnya salah satu cara yang bisa men-switch atau menggeser gitu ya, tentang bicara makna. Kebermaknaan orang yang bermain game secara berlebihan atau adiksi itu, dia belum menemukan makna dalam hidupnya. Dia mau apa? Goals-nya tuh mau ngejar apa? Ya. Karena kalau begitu goals-nya atau tujuan hidupnya jadi jelas, maknanya jadi jelas, bermain tetap bermain. Cuman bisa dia kontrol karena dia sedang mengejar sesuatu yang sedang dia inginkan. Dan itu punya makna yang lebih besar buat banyak orang. Iya. Gitu loh. Termasuk diri dia sendiri sebenarnya. Ya, tapi mungkin salah satu poin paling penting itu satu lingkungan juga ya, Pak. Lingkungan tuh tentu penting. Ya. Dalam hal ini lingkungan terpenting adalah keluarga. Bagaimana relasi dalam keluarga itu bisa membangun dan membentuk perilaku yang lebih sehat. Iya.
Nah, kalau misalnya untuk orang tua, saran Bapak untuk ke orang tua, guru nih, kalau melihat anak atau muridnya. Mungkin kan kalau dari sekolah mungkin anak kan gurunya juga bisa tahu ya Pak ya. Melihat anak ini datang ke sekolah ngantuk pada saat jam pelajaran. Ditanya, kamu ngapain? Main game. Nah, sebenarnya tuh kadang kan kita orang sebagai guru tuh juga kadang bisa emosional Pak. Ya. Nah, kadang itu self controlnya kita tuh juga manusia, self control untuk ke murid tuh kadang kita juga bisa keceplosan. Nah, kalau kita melihat begitu, apakah kita harus langsung adjustment ke anak itu, kita kasih tahu, atau kita harus perlu kasih tahu ke orang tuanya? Prinsip dasarnya adalah kalau anak di sekolah kan itu menjadi kembali ke tanggung jawab orang tua yang namanya guru. Ya. Bukan orang tua kandung gitu masuk sekolah. Tapi bukan berarti jadi orang tua kandung lepas tangan. Kan sudah saya masukin ke sekolah, kamu didik dong. Enggak begitu. Harus ada kerjasama antara dua belah pihak, guru maupun orang tua. Nah, sebagai guru saat menemukan kondisi tersebut, apa yang bisa dilakukan? Ya, coba ajak bicara anaknya. Dalam hal ini apa yang membuat dia lebih banyak bermain game? Apakah karena pertemanannya di kelas itu juga sama-sama semua, ataukah ada sesuatu tidak tahu? Ya, ini juga perlu penanganan yang lebih menyeluruh dari pihak sekolah. Bukan berarti tanggung jawab sekolah, sekali lagi ya, ini tetap urusannya dengan orang tua. Tapi sekolah perlu membantu dan memantau sampai kondisi tertentu. Biasanya setiap sekolah pasti punya guru BP atau BK. Dan bagaimana guru BP BK ini membantu untuk anak-anak ini dan berkoordinasi dengan orang tua. Karena di sekolah hanya berapa lama, sedangkan sama orang tua berapa lama. Ya. Gitu. Dan ini masih sebenarnya hal seperti ini Pak, apakah selalu berkaitan dengan pemerintah? Saya tuh jadi teringat ya, beberapa waktu lalu di sekolah anak saya juga didatangi seorang psikiater. Ada pertanyaan dari salah satu orang tua yang nanya, apa sih, bagaimana sih maksudnya pemerintah itu memberikan batasan untuk anak-anak itu bermain atau bermain gawai, katanya kayak gitu. Apakah pemerintah itu tidak ada ketentuan dan peraturan? Nah, lalu kemudian kalau kita lihat di medsos itu di media sosial, kita lihat juga kalau seperti di Cina, mereka itu kan juga ada, misalnya pemerintah juga ikut terlibat ketika misalnya orang tua itu bisa boleh melapor mungkin ke pemdanya setempat ketika anaknya bermasalah, nanti dari pihak yang berwenang itu akan membawa anaknya nih mungkin didisiplinkan di tempatnya mereka. Dan seperti juga kita di Indonesia ada salah satu juga kepala daerah ya yang juga sudah menggaungkan kalau misalnya anak bermasalah akan dibawa ke barak militer gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu menurut Bapak apakah juga bisa mendukung untuk kedisiplinan anak itu supaya tidak selalu tergantungan dengan gadget atau game online? Aturan tentu membantu, tapi buat saya jangan melepas tanggung jawab. Orang tua itu melepas tanggung jawabnya dan membuat orang lain yang disuruh bertanggung jawab. Kalau kamu sudah berani punya keluarga, punya anak, tanggung jawab. Jangan mau enaknya, tapi begini lepas gitu loh. Aturan adalah aturan, tapi yang mengerjakan itu bukan orang lain. Kembali ke diri kita. Kita Buddhis. Apakah karena lingkungan melakukan tindakan yang merupakan karma buruk, berarti kita melakukan karma buruk? Kita jadi bikin karma buruk kalau kita memutuskan untuk mengikuti itu. Tapi beda dengan enggak, saya nggak mau bikin karma buruk. Saya memilih untuk tidak. Tapi kamu akan dikucilkan. Oh, saya lebih baik dikucilkan daripada saya bikin karma buruk. Hidup di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain, bukan di tangan pemerintah. Loh, kan kita sebagai warga negara harus ikut aturan. Benar, ikut aturan. Tapi jangan tergantung sama aturan. Kalau ini kan jadi kesannya, tolong dong, kamu bikinkan aturan biar saya punya power untuk neken anak saya. Kenapa nggak dari sekarang aja? Kenapa nunggu aturan dibuat? Berarti orang tuanya tidak punya kemampuan untuk mengontrol anaknya, tidak bisa mendidik anaknya. Jadi tolonglah atau kalau gitu
didiklah diri kamu sendiri Iya. untuk menjadi orang tua yang benar. Gitu loh. Saya setuju, Pak. Agak aneh buat saya. Iya, saya juga waktu kemarin mendengar itu juga sangat aneh gitu loh. Karena menurut saya itu masalah di rumah bukan masalah yang terus limpahkan ke orang luar gitu loh kan. Ya kan yang kita tahu tuh anak kita karakternya bagaimana kita yang tahu gitu loh. Dan anak itu sekali lagi ke apa yang saya bacakan, saya bicarakan. Tidak ada anak bermasalah kalau tidak dari orang tua bermasalah. Jadi anak sampai ketergantungan game online bukan salah negara, bukan karena tidak ada regulasi, tapi orang tua yang salah. Orang tua yang tidak dapat mendidik anak dengan baik. Benar. Iya. Buat saya ya. Ya sih Pak. Oke lah Pak, sangat bagus sekali sih ya. Memang semuanya terpenting itu adalah satu pondasi di keluarga tersebut. Jadi kita sebagai orang tua, papa mamanya harus memiliki mental yang sehat. Bagaimana kita juga kalau ketika mental yang sehat, kita bisa mendidik anak kita dengan happy. Yes. Karena kan vibrasi itu menular ya Pak ya. Karena orang bermain game untuk apa? Cari happy kan? Iya. Kalau happy-nya atau kesenangannya, kegembiraannya didapatkan di keluarga, bermain mungkin tetap bermain karena buat bersosialisasi, tapi dia akan tahu batas Cilili. Benar nggak? Iya. Karena dia sudah menunggu yang lebih menyenangkan, relasi antar manusia yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Secanggih apapun teknologi, karena teknologi tidak akan pernah punya rasa. Ya. Karena sekarang kecanduan itu sudah banyak sekali ya, kayak misalnya ibu-ibu ya kan, atau para bapak-bapak juga kan sukanya scrolling. Yes. Itu juga adiksi ya Pak ya. Karena scrollingnya sampai udah yang dia follow tuh juga kadang yang maksudnya membuat mindsetnya itu jadinya kayak bahasanya adalah konten-konten sampah. Iya. Gitu ya. Tapi itu berdampak pada apa Cilili? Ternyata berdampak kepada kemampuan manusia untuk memiliki fokus. Dulu kita bisa jadi 10 menit fokus. Sekarang lebih dari 1 menit udah tidak fokus. Ya sih. Memang dunia digital itu sangat, ya memang bagi wisdomnya kita lagi. Yes. Kita bisa mengontrol diri apa tidak. Kita tidak dapat mengubah lingkungan, tapi kita dapat mengubah diri kita sendiri. Benar. Ya. Sangat bagus sekali Pak hari ini ya. Topiknya kita tuh sangat seru. Karena kalau mau dibahas tuh jadinya bisa meluas sekali. Banyak hal. Banyak hal sekali ya. Cuma karena kita topiknya karena tentang kecanduan game, yang adiksi itu, jadi kita hanya sebatas sampai tentang game gitu ya. Yes. Tapi kalau bisa dibahas itu kayaknya, nggak ada habis-habisnya. Karena ediksi itu sangat banyak sekali gitu. Betul. Menarik sih sebenarnya Pak. Oke lah Pak. Jadi untuk kesempatan ini kita kali ini saya akan memperkenalkan apa itu CD Counseling. Program Life dan Mature ini merupakan program yang mensupport CD Counseling. Kalau kamu nih punya masalah atau problem dari keluarga, misalnya di pekerjaan, di ekonomi, atau di masalah hukum, kita membuka kesempatan untuk teman-teman dapat konsultasi gratis ya di CD. Di situ di layar di bawahnya mungkin sudah ada muncul ya call centernya, bisa menghubungi 0811 9873 300. Jadi kami di CD Counseling itu siap mendengarkan teman-teman. Dan juga hadir untuk kita semua tuh kita mempunyai aplikasi juga, aplikasi Budayana, silakan di-download ya, dan ada di layar itu ada aplikasi KBI juga, Keluarga Budayana Indonesia. Jangan lupa ya teman-teman di-download aplikasinya, dan semua ada di Play Store dan Apple Store juga. Oke. Nah, Pak, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Life and Mature untuk malam ini. Semoga informasi yang telah Bapak Sandi sampaikan bermanfaat bagi teman-teman Buddhis di luar sana. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam Buddhis, namo sayang adi budaya. Namo Buddhaya.